desane awake dhewe iki ada potensi, ayo dikembangke. Nggak perlu merantau, kita nggak perlu kerja sana pabrik lah. Kita cukup ngurusin punya kita sendiri, kita bisa buat hidup. Sedulur Wira Desa, jadi hari ini kita kedatangan tamu anak muda dari Dusun Dranan ya Mas ya? Dranan, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaber, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi kita itu tahu lah kalau di daerah Sisana, di Bekonang itu kan terkenal ciu ya, tapi sebetulnya ada anak muda yang ini bisa menjadi merubah image dari yang negatif menjadi positif. Jadi anak muda yang selama ini menjadi penggerak desa ini namanya Mas Ekna Abu Fahrin. Yeah. Tapi mudah-mudahan Mas Abu ya. Iya, terus. Mas, ini kan dari daerah yang terkenal dengan ciunya gitu ya. Tapi saya dengar-dengar, ini kan itu kan dari kecil sudah berusaha untuk mandiri ya. Iya. Soko SD wis apa wingi ngopi teh ya. Nggih, Pak, leres. Piye critakno kuwi sih. Lah niku kalau mbak niku kan pertamane dari simbah niku gadah pitik niku babonan. Lah niku ki napa nggih? Dadi ben dinten niku ki nek ngendok terus mungkin netes ngoten niku mboten jadi ndak jadi. Oh, iya, jadi sudah besar nanti cuma tinggal 2 ngoten niku. Lah terus kula niku gadah pikiran lah niki nek misalkan kula ingu di kandang ngoten pripun kula nembung teng simbah terus ya wis le kono ingunan kok nek misalkan dadi engko tak kei separo terus kula kan seneng Pak ngoten niku seneng lah akhirnya terus kula damel kandang wis sak wujud-wujude kandang akhirnya nggih kula ingu terus sebulan 2 bulan terus sampai 2 tahun niku saged jadi 20 indukan. Wah. Niku. Dari 2 sampai itu nggih. Kelas berapa nih? Mulainya kelas 5 SD. 5 SD ya. Nggih, jadi kelas 5, 6 sampai 1 SMP itu. Wis ngedol ayam belum? Sampun. Berarti untuk memasukkan itu. Nggih, duitnya gue apa duitnya? Itu ya buat jajan, benar buat jajan terus buat sekolah sangu itu. Nek dari orang tua sebenarnya dikasih, tapi saya nggak minta. Tak pikir tinggal tuku ciu kan? Ora ya? Mboten Pak, nek pas umur niku kula mboten. Nggih, mboten. Iku berusaha ngono selanjutnya itu terus apa? Usaha mau apa meneh di ketika SMP kula pernah niki jahit. Oh jahit. Niku jadi tangga desa kula niku asal istri tiang Jakarta. Nah terus bangun rumah di dekat situ, teng kampung, terus buka konveksi buat batik. Nah itu terus bude saya itu ngambil buat masang furing Pak. Itu loh nek di batik kan batik, baju batik itu dalamnya ada furing itu. Nah saya jahit itu ikut bude itu, tapi cuman bertahan beberapa minggu soalnya nggak kuat mata lihat ini nggak kuat terus akhirnya tapi alhamdulillah ada dikit dapat lah gitu. Nggak lanjutin ya kan terus iso golek duit dewe gitu loh sampai kuliah bayari dewe juga ya orang dengan orang tua ya. Piye carane piye kok iso membiayai kuliahnya sendiri ngono piye carane piye? Nggih, karena saya menyadari sebenarnya orang tua pun sebenarnya peduli tetap biaya sekolah itu dikasih, tapi saya nggak minta. Terus saya tuh punya inisiatif sendiri lah, jadi pengen mandiri, pengen bisa apalah istilahnya kayak membiayai hidup sendiri itu rasanya seperti apa gitu. Jadi
merasakan di situ. Akhirnya nyoba terus bisa berhasil karena saya juga dulu tuh masih namanya anak laki-laki nakal, jadi seenggaknya itu kemakinnya biaya sendiri. Seperti itu. Biaya kemakian. Biaya kemakian itu. Apa gue? Kemakinnya apa? Soal biasa yes. Dulu itu nek di kampung sana yes, motor jadi motor dirusak buat itulah balapan kayak gitu. Iya. Sok gelut ora? Nek gelut pernah 1-2 kali. Pernah 1-2 kali di SMP dulu ini dipalain itu sama teman satu sekolahan, tapi saya enggak terima, tak lawan. Pernah juga itu. Kelahi. Aku kurus jadi kan tahu apa gue benampu. Apa namanya sungai itu? Oh iya pernah. Jadi dulu itu saya ikut teman saya itu ada yang belajar seperti itu Pak. Terus karena rasa penasaran sebenarnya nyoba apa bener sih kayak gitu. Kenapa bener kok sih kayak nonton itu. Akhirnya ikut nyoba terus disuruh gini suruh termasuk apa namanya kungkum rendam di tempat apa ya istilah kayak tempuran itu terus itu dari pagi sampai sore itu cuman pakai daleman tok. Dinampung gitu. Tapi sekarang yo itu fungsinya buat apa? Buat apa ya? Saiki iku rada serius sih. Iki nggon desamu kuwi. Iku menurut pengamatanmu ana potensi apa sing iso dikembangke gitu loh untuk mungkin nanti untuk kemandirian ya desamu atau masyarakat di situ. Kan kita akan berusaha agar dengan mengoptimalkan desa itu bisa sejahtera. Apa menurut kira-kira? Kemarin itu saya pernah sama teman-teman itu 2 tahun belakangan ini tuh mulai nyari gitu loh. Terus kita petakan, cuman belum ketemu. Tapi kita ada ini ya gerambiang gitu loh Pak. Itu di pertanian. Oh pertanian. Pertanian terus ini apa namanya bisa jadi tempat wisata. Itu di sebelah barat desa Drangan itu kan ada sungai buatan zaman Belanda dulu. Kalau di sana sebutnya sungai proyek, kali proyek. Itu dari Bengawan Solo. Terus diadain di situ buat pengairan irigasi sawah juga itu Pak. Sampai tembus di Sragen. Itu. Nah itu kalau sore itu buat tongkrongan anak muda. Jadi lihat view. Menarik itu loh, sungai proyek jenenge, kali proyek ya. Iku apa yang menarik itu? Nah di situ itu ini Pak kan samping-sampingnya sawah atau itu sawah. Nah itu kalau pagi atau sore itu kan pemandangannya bagus. Oh pemandangan sawah. Sejuk. Saya tuh dulu tapi itu waktu SMK itu tiap pagi itu lari-lari di situ Pak. Oh ada trek yang lari ya? Iya karena tanggul. Jadi kan apa ya tanah-tanah itu Pak lemah-lemah. Terus ada rumput-rumputnya tau itu. Nah itu saya kadang pagi itu jogging di situ. Lari-lari itu hawane enak banget gitu loh. Oh iya kan sawah. Sawah itu. Nek kali ini kuwi dikei ikan terus engko dienggo mancing ngono piye? Nek itu Pak. Bisa tapi dibikin keramba. Keramba. Pokoknya gede tuh. Lumayan nggih sebenarnya enggak gede tapi santer Pak. Apa ya istilahnya? Santer. Jadi airnya cepet gitu loh. Nek dikasih kena dienggo kayak apa jenenge apa nang ban terus ya nek di sana istilah kelen. Kelenan. Kalau ngaban kan iso dijual lho. Ya, lah itu makanya. Itu bisa dijual itu. Bisa di situ. Buat wisata lah istilahnya gitu. Itu dikembangke. Jadi kan ya berubah ada potensi menel orang potensi ciu tadi kan ini sebetulnya ada potensi alam yang bisa dikembangkan menjadi wisata gitu. Terus ini mau sing biaya untuk kuliah mau apa kuwi kerjaan apa bidangnya apa kuwi mau perlu gue jelasin. Lah nek sakniki kula
jualan bahan percetakan itu niku Pak. Nek biasanya ndamel voucher itu kan kode niku. Lah niku sik stiker niku lho Pak. Lah niku kula jualan stiker niku. Oh, stiker. Sik digosok niku lho. Iya. Lah niku. Niku sama bikin paper bag. Nggih. Biasanya nggih buat catering ya, orang-orang catering beli buat oleh-oleh. Terus orang jualan baju, jualan skincare itu buat itulah wadah. Seperti itu kebanyakan itu. Mas iku kedepannya kan anak-anak muda di Desa Drianan itu kan banyak itu ya. Kamu kedepannya mau apa untuk agar bisa anak-anak muda itu bisa berpartisipasi dalam pembangunan di desamu gitu loh. Kan di opo gitu. Saya tuh sebenarnya dari dulu udah pernah punya pemikiran itu Pak, jadi kesana. Jadi pengen orang lihat teman-teman desa itu kan ya mohon maaf di desa saya itu emang tingkat pendidikannya kurang. Termasuk teman-teman saya juga terus dari dulu kakaknya itu mas-masnya mbak-mbaknya dulu kan untuk tingkat pendidikan kurang, jadi ya ini tidak ada punya pemikiran sosial lah. Terus ya mungkin untuk sosial kayak gotong royong kemasyarakatan bagus, cuma dari sisi apa ya untuk meningkatkan potensi di kampung situ itu belum ada pikir sampai situ lah. Terus saya pengen nyoba, akhirnya itu tadi memetakan itu tadi. Terus saya ngajak teman-teman, emang agak berat sih perjuangannya dan sampai sekarang pun masih proses. Jadi buat meningkatkan kesadaran teman-teman dari ini loh di kampung kita ini desane awake dhewe iki ada potensi, ayo dikembangke. Suatu saat ini bisa jadi apa ya istilahnya, ayo dhewe kena urip lewat sini, kita nggak perlu merantau, kita nggak perlu kerja sana pabrik lah, kita cukup ngurusin punya kita sendiri, kita bisa buat hidup. Seperti itu, saya punya gambarannya seperti itu. Jadi kan sudah masuk jaringan aktivis desa ya, yang dikoordinir oleh teman-teman kecil bergerak. Dulu pernah ikut sekolah sekolah desa, pemuda desa nggak? Pernah ikut sekolah pemuda desa itu di daerah dekat ini Kedungombo Pak. Oh, ya, di situ ya. Kedungombo. Jadi nanti kan ada potensi dikembangkan menjadi wisata. Saya kira itu nanti kamu sama teman-teman mengembangkan dengan caramu. Jadi agar nanti di daerahmu tidak hanya terkenal dengan ciunya, tapi juga terkenal dengan wisatanya, dengan memanfaatkan sungai proyek tadi. Jadi nanti teman-teman kan bisa kuliner, bisa kalau dan jadi itu yang kita harapkan dari itu apa gitu, agar nanti mungkin teman-teman pemuda bisa berpartisipasi lah untuk merealisasikan gagasanmu gitu di Desa Drianan. Kalau harapan saya untuk teman-teman terutama di kampung itu ya ini sih, mau diajak mikir dulu, terus habis itu nanti mau diajak kerja. Kita ya namanya gotong royong, untuk namanya juga merintis itu memang perlu effort juga dan perlu tenaga, perlu biaya, perlu ya banyak lah. Itu kita melihatnya jangan dari sisi ini sih, materialis. Jadi kita jauh, itu mungkin bisa jadi tabungan kita nanti di akhirat nanti. Seperti itu kita harus mandangnya di situ. Jadi biar kita mau kerja itu jadi lebih semangat, seperti itu harapannya di situ untuk saat ini. Sementara teman-teman itu mau bergerak seperti itu. Nah, dari segi teman-teman yang lain, saya mengajak juga untuk teman-teman yang lain, kita bisa mencari potensi di daerah kita masing-masing. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa berjejaring dengan teman-teman yang lain, dan kita juga sudah ada sekolah pemuda desa kecil bergerak seperti itu. Harapannya teman-teman bisa gabung dan kita berjejaring, kita sharing,
termasuk juga dengan kita Wiradesa juga. Dengan kita berjejaring itu kan kita bisa nambah wawasan, nambah juga relasi. Siapa tahu dengan kita berjejaring ini ada manfaat yang bisa kita ambil di sini. Itu. Baik, sedulur Wiradesa, jadi ternyata banyak anak-anak muda di Indonesia dari berbagai daerah yang punya potensi luar biasa. Jadi kita memang perlu mendukung, mendorong, mensupport agar anak-anak muda ini bisa berkarya, terus kemudian bisa bermanfaat bagi daerah.